Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Kembali dalam channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa. Inilah kisah mandor di Tanjung Priok pada tahun 1920 sampai 1950. Dengan menyebut nama Tanjung Priok, terbayang di mata puluhan kapal besar berlabuh melakukan bongkar muat. Ada banyak orang yang terlibat dalam denyut kehidupan di sana. Ada jagoan yang adu kesaktian, ada buruh yang adu kekuatan, ada pedagang yang adu strategi demi menguasai asinnya air dan tanah pelabuhan. Masyarakat Banten dikenal memiliki banyak ahli silat dan telah lama malang melintang menguasai underworld di kota Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu daerah yang berada dalam kekuasaan Jawara Banten. Sejak zaman Belanda, Jawara Banten menjadi penguasa yang tak terkalahkan di sana. Haji Citra, seorang Jawara Banten, mulai menguasai pelabuhan Tanjung Priok di tahun 1920 setelah ia mengalahkan penguasa Banten sebelumnya. Sebagai penguasa pelabuhan Tanjung Priok, Haji Citra memperoleh penghasilan yang cukup besar. Seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok tentulah harus sepengetahuan Haji Citra. Kegiatan ini menghasilkan cuan yang cukup besar. Siapapun tak ingin daerah kekuasaan yang bergelimang kemewahan itu direbut dan dikuasai oleh orang lain. Kenyamanan Haji Citra terusik dengan datangnya seorang pria Makassar yang tidak ia kenal, mulai menancapkan kekuasaan di pelabuhan Tanjung Priok. Selama ini warga Bugis juga menguasai sebagian wilayah pelabuhan Tanjung Priok. Kelompok Bugis dan Banten biasanya menjaga wilayahnya masing-masing agar tidak dimasuki oleh kelompok lain. Sebagai orang lama dan memiliki kekuatan yang cukup besar serta kesaktian yang tinggi, Haji Citra mulai merasa terancam dengan kedatangan jagoan Bugis yang disapa Lagoa. Namanya semakin lama semakin terkenal dan daerah kekuasaannya semakin luas. Menurut berita yang sampai ke telinga Haji Citra, Lagoa mampu menundukkan musuh-musuhnya. Salah seorang diantaranya adalah jago silat dari Bogor yang bernama Sera. Bahkan Sera kini telah menjadi saudara seperguruan dari Lagoa. Banyak jagoan Tanjung Priok yang ditundukkan oleh Lagoa. Akhirnya mereka kini menjadi anak buah Lagoa. Sebagai seorang jago dari Banten, Haji Citra bin Kidang belum mengambil tindakan terhadap sepak terjang Lagoa karena keduanya masih menjaga jarak. Menurut pikiran Haji Citra, selama Lagoa tidak mengganggu lumbung penghasilannya, ia tak perlu bertindak. Sebagai seorang jagoan dari Banten, Haji Citra bin Kidang belum mengambil tindakan terhadap sepak terjang Lagoa karena keduanya masih menjaga jarak. Menurut pikiran Haji Citra, selama Lagoa tidak mengganggu lumbung penghasilannya, ia tak perlu bertindak. Namun pada suatu ketika, Lagoa yang merasa memiliki kekuatan dan semakin kuat saja mulai mengusik lumbung pendapatan Haji Citra. Melihat Lagoa tak lagi menghormati daerah kekuasaannya, Haji Citra melakukan pembalasan. Pertikaian berlanjut dengan perang tanding antar jagoan. Di setiap perseteruan cukup banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Perang antar kelompok jagoan Banten yang dikomandoi Haji Citra dengan kelompok Bugis yang dikomandoi Lagoa begitu menegangkan, serta banyak diberitakan di koran-koran Batavia. Perang tanding kedua kelompok ini tak kunjung usai bertahun-tahun lamanya.
Meski cukup banyak memakan korban, beberapa pengamat meramalkan bahwa konflik itu tidak akan pernah berakhir. Mungkin Lagoa dan Haji Citra dapat mengukur keduanya memiliki kesaktian yang seimbang, serta didukung pengikut yang cukup setara. Ditambah lagi pertikaian di antara keduanya telah berlangsung cukup lama, tanpa ada yang kalah. Pada akhirnya kedua jagoan penguasa pelabuhan Tanjung Priok itu berdamai. Bahkan Haji Citra menikahkan putrinya dengan Lagoa. Melalui ikatan keluarga yang mereka bangun, pertikaian yang berkepanjangan itu dapat dihentikan. Siapa sesungguhnya Lagoa? Lagoa memiliki nama lengkap Labuang de Pasore. Dia mulai menjalani kehidupan sebagai jagoan Tanjung Priok di awal tahun 1930. Sepak terjang Lagoa tersohor di seantero Jakarta. Beliau tidak hanya jagoan, namun ia juga tokoh masyarakat Bugis di Batavia. Menurut Nawi dalam buku Lagoa, Jejak Jago Bugis di Tanah Betawi, menyatakan kehebatan Lagoa sebagai orang Bugis terletak dari nilai-nilai Masompe yang dimilikinya. Dengan nilai Masompe, Lagoa telah mematangkan diri melalui pengalaman-pengalaman hidup. Dengan nilai Masompe itu pula lah Lagoa dapat menundukkan dan menguasai tanah Tanjung Priok yang terkenal keras dan kejam. Sebagai orang Bugis yang memegang erat siri napase, Lagoa memiliki tanggung jawab penuh dan setia kawan dengan seluruh kerabat. Sehingga saat dia mulai memasukkan dan menancapkan kekuasaannya di tanah Tanjung Priok, di setiap pertarungan dia dapat memenangkannya. Demikianlah kehidupan para penguasa pelabuhan Tanjung Priok. Para perantau dengan keunggulan daerah yang dimiliki berusaha untuk menata kehidupan di tengah persaingan